Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Ingin bikin podcast tapi masih bingung mulai dari mana? Kelas Podcast Siberkreasi bakal hadir kembali di 2021. Dimulai dari perkenalan dengan siniar, proses persiapan, produksi, branding, sampai monetisasi. Mentornya mereka yang berpengalaman di bidangnya. Jadi jangan sampai ketinggalan kelas gratis ini. Halo semua, salam kenal para warga Sukawedi. Perkenalkan, nama saya Ari, asal saya dari Indramayu. Jadi langsung saja, ini adalah cerita horor saya yang saya kirimkan ke podcast ini yang pertama kali. Dan langsung saya akan ceritakan mengenai penampakan horor yang saya alami sendiri dan tetangga-tetangga juga alami di lingkungan rumah orang tua saya. Nah, yang pertama, ini ceritanya sudah berlangsung cukup lama. Ini terjadi saat saya masih duduk di bangku SMP. Nah, karena saya tinggal di desa waktu itu, pemandian atau kamar mandi juga belum masuk menyatu di dalam rumah, tapi masih di luar rumah, dan pakainya itu semacam pompa air yang dipompa gitu airnya. Jadi tidak pakai mesin, tidak pakai apa, tapi memang menggunakan pompa air. Dan penutupnya pun hanya hanya menggunakan kain, hanya sebatas kain. Jadi kalau kita mandi pun harus benar-benar, maksudnya dalam posisi duduk, dan tidak bisa untuk dalam posisi berdiri gitu, karena hanya cuma pendek penutupnya itu. Dan untuk informasi saja, rumah orang tua saya itu di belakangnya itu langsung ke area sungai. Jadi ke arah pojok dari rumah itu dia langsung sungai, dan sungainya itu sungai belokan gitu, bukan sungai lurus secara horizontal gitu, tidak, tapi dari arah barat sungai jalan ke arah timur, terus belok ke arah utara. Sungainya itu jadi belokan di situ. Nah, di belokan itu persis berdiri di samping sungainya juga itu ada pohon asem, yang itu pohon asem udah lama banget, tinggi banget, lebat banget di situ. Nah, suatu hari saya mandi, dan mandinya itu memang mepet-mepet maghrib, kan masih ada orang-orang azan gitu. Saya mandi tuh sambil mandi. Setelah semua azan sudah beres, saya masih mandi, masih jebyar-jebyur, terdengar ada sayup-sayup. Wah, ini masih ada yang azan juga, di mana ya? Kan nggak jelas kan, karena memang kedengeran sama ini juga, sama air kan, air yang di kepala. Terus intinya kedengaran air gitu kan, nggak tidak terlalu terdengar gitu suara azannya juga. Tapi kok ada satu yang masih terdengar gitu. Pas saya udah berhenti, tidak menyiram kepala saya lagi, saya dengar dengan baik-baik, ternyata itu suara perempuan nangis. Merinding ya kan. Itu pertama kali saya bener-bener dengar. Ini baru sebatas dengar, itu ternyata suara perempuan nangis. Dan nangisnya tuh bukan yang terseduh-seduh yang kayak sedih banget, enggak, kayak yang termewek-mewek juga enggak. Suara nangisnya tuh datar. Astagfirullahaladzim, dan itu suaranya jelas.
jelas itu suara orang nangis. Dan gak mungkin itu seseorang yang mau nakutin saya, dan gak mungkin juga suara orang lain yang kebetulan lewat, gak mungkin. Karena di daerah situ, di belakang rumah itu udah gak ada orang-orang lagi. Karena memang itu penerangannya pun masih sangat kurang di situ. Astagfirullahaladzim, saya langsung ambil anduk, langsung masuk rumah. Dan masuk rumahnya tuh karena pintu rumah saya itu ada di sebelah barat dekat asam itu, saya nggak berani. Saya lewat timur, terus masuk ke lewat depan rumah, karena rumah saya itu, rumah orang tua saya itu, karena memang masih jauh dari rumah-rumah orang lain gitu. Rumah kakak saya pun itu jaraknya masih ada sekitar 20-30 meteran dari rumah orang tua saya, dan itu tuh masih kosong gitu, nggak banyak rumah, makanya saya berani lewat situ. Nah, itu cerita yang pertama, masih hanya sebatas suara. Itu pertama kalinya saya dengar suara kayak gitu tuh. Nah, yang kedua, masih saya waktu SMP juga, entah berapa bulan setelah kejadian itu, ini kejadiannya sama hampir di situ juga. Nah, jadi tadi kan sebelah barat itu asem kan, sebelah barat pojok itu asem, sebelah utaranya itu kayak kebun, kadang juga di sawah di situ. Nah, sebelah pojok timur, nah itu masih ada semacam, kita nyebutnya kalau orang kampung itu balong. Balong itu kayak buat apa ya? MCK-nya lah di situ. MCK-nya orang kampung tuh dulu masih kayak gitu loh. Saya nggak pernah berani buat buang air besar, karena itu MCK, buat air besar di situ sendirian. Saya nggak pernah berani sampai sekarang, karena emang rumahnya masih ada di daerah situ tuh, memang penerangannya masih sedikit dan belum ada banyak rumah, masih belum banyak ada rumah gitu. Nah, suatu ketika masih SMP juga, saya mau buang air besar, itu diantar sama teteh saya. Nah, teteh saya itu yang punya rumah tuh yang tadi saya bilang jaraknya sekitar 20 meteran lah dari rumah orang tua saya ini, sebelah baratnya. Nah, dia dekat situ, dekat balong, kita nyebutnya balong itu. Itu masih sekitar jam 9-an, saya ingat banget. Saya kan di situ kan minta dianterin. Nah, teteh saya otomatis jaga jarak dong, jaga jarak agak jauh tuh dari situ. Saya udah buang hajat lah intinya mah di situ. Saya lihat ke arah barat, tepat di, jadi tuh si MCK-nya itu sama si si asemnya itu emang secara garis lurus gitu. Nah, si MCK-nya sebelah timur, si asemnya sebelah barat. Itu deket-deketannya, paling jarak 20 meteran itu tadi saya bilang, 20-30 meteran itu. Saya udah lagi ngelamun aja biasa. Saya lihat ke arah asem situ, ada jalan kecil yang ngehubungin antara asem sama MCK itu. Saya langsung merinding sejadi-jadinya. Saya lihat kayak semacam orang jalan. Itu tuh putih. Jadi kayak orang bayangan, tapi itu putih. Astagfirullahaladzim. Kalau orang jalan kan kayak kelihatan kan, dia ritme jalannya kayak gimana, kayak rendah tinggi gitu kan. Itu enggak, emang bayangan putih. Dan saya pun enggak terlalu jelas saking saya takutnya itu. Itu yang saya ingat itu cuma kayak bentuk kepala, pundak saya ingat, dan dari perut ke bawah saya enggak terlalu jelas. Tapi itu kayak ngelayang gitu jalannya tuh. Dan jalan layang tuh nggak deketin saya, itu ngejauhin. Bayangin jam 9 ngapain ada orang jalan ke arah asem itu, yang notabene itu penerangan pun nggak ada di saat waktu itu tuh. Penerangan pun nggak ada, melayang. Saya langsung merinding. Astagfirullahaladzim. Saya bodoh amat, belum beres buang air besar juga. Saya bodoh amat, saya langsung lari saat itu juga. Teteh saya langsung kebingungan kan, dan larinya pun nggak langsung ke rumah orang tua, ke rumah kakak dulu. Kamu kenapa kan, tanyain gitu. Itu tadi lihat kayak gini udah diceritain. Kakak teteh saya cuma
cuma ya pantas nih jam ganjil katanya dia, nggak tahu ya orang kampung jam ganjil pantas jam 9. Nah makanya saya inget banget itu waktunya jam 9. Nah itu cerita yang kedua. Nah hanya sekedar informasi saja bahwa di lingkungan itu, terutama di belakang rumah orang tua ya, belakang rumah orang tua itu tuh memang agak angker dari dulu juga. Orang tua saya dari dulu, saya belum lahir pun di situ sebelum ada penerangan itu memang bahkan lebih parah lagi. Kayak setiap maghrib itu sering banget denger suara kayak apa ya, kayak orang mainin batu, kayak ketak kayak suka dilemparin rumah tuh. Seserem itu karena memang dulunya itu daerah situ tuh emang hutan. Jadi kayak dibabat sama masyarakat pendatang. Jadi dibabat itu dijadiin rumah-rumah situ. Nah orang tua saya juga itu sering waktu kakak teteh yang tadi saya nganterin saya itu, teteh pertama saya itu masih kecil dulu, itu sering pas malam hari itu sering denger kayak semacam kuda. Jadi itu di jalur kecilnya itu sering kayak ketak kayak kuda kencana gitu kayak semacam ada lonceng-loncengnya gitu, terus petak gitu. Pas orang tua saya ngeliat di balik bilik, dulu kan rumahnya masih bilik, ini nggak ada, bentuknya nggak ada, cuma suaranya aja gitu. Nah itu, dan bahkan kejadian si suara kudanya itu masih ada sampai sekarang. Kalau orang yang bisa ngerasain masih ada sampai sekarang. Kadang tetangganya masih ada, cuma jauh gitu. Tetangga pun kadang kalau malam itu masih suka denger suara si kuda itu. Sampai kaget, itu ada kuda. Lapornya sering ke keluarga kita karena memang orang tua saya itu memang dianggap ya di lingkungan saya itu masih sesepuh lah dibilangnya. Bisa dianggap kayak gitu, sesepuh. Nah itu 2 cerita tadi itu dari pengalaman pribadi saya ya. Di ceritanya masih seputar lingkungan lah, Nah cerita yang selanjutnya itu dari tetangga sendiri. Kalau memang di Asem itu juga emang sering dengar suara gitu, kayak suara perempuan nangis. Dulu waktu kakak saya, karena saya bontot jadi kakak saya itu banyak lumayan. Jadi kan kalau anak kecil itu kan suka main bareng-bareng gitu kan. Nah mainnya tuh di belakang rumah. Belakang rumah kan tadi yang saya ceritain itu kan kebun. Nah kalau orang berkebun itu kan kadang bahkan sampai sore kan, sampai maghrib, sampai matahari tenggelam. Nah itu tuh si temennya kakak saya itu, dia tuh kayak ngelihat orang tuanya ngejar ke arah Asem itu. Itu yang saya tadi ceritain bukan cuma Asem ya, Asem, bambu, kayak pohon-pohon di situ tuh, rindang di situ tuh. Terus sungai kecil, cuma kesannya tuh kayak gimana gitu, rindang banget karena terindang dan gak ada penerangan di situ. Kayak temennya kakak saya itu ngejar orang tuh, udah dikejar sampai situ, ke arah situ. Sampai ibu saya itu kaget, astagfirullahaladzim gitu. Gak ada siapa-siapa, langsung ibu saya ngejar, langsung ambil itu anak. Padahal gak ada siapa-siapa. Dia tuh langsung udah lari ke arah Asem itu. Nah lagi, ini cerita terakhir yang dialami tetangga saya. Ini tetangga depan lah. Tetangga depan. Jadi sama kayak tadi. Kejadiannya mungkin waktu saya lupa, waktu SD apa SMP juga gitu. Ini sekarang ceritanya di sebelah barat pojok itu ada balong juga. Sekitar jarak 10 meter atau ya 10 meteran lah. 10 meter itu ada balong juga. Nah itu punya tetangga ke timur tapi agak mojok gitu. Tetangga itu biasa balongnya tuh bukan cuma buat pemilik balong itu gitu, sama tetangga-tetangga juga pakai. Nah ceritanya itu tuh sekitar 2 malam. Emang itu orang nggak pernah ada takutnya sih, orang itu memang pemberani banget. Jam 2 malam ya bapak-bapak mau buang hajat juga situ. Nah depan rumah saya itu tuh
Intinya ada tetangga tiga tetangga gitulah. Cuma jaraknya memang agak jauh-jauh gitu. Nah di balongnya itu ada semacam mangga, karena di Indramayu kan banyak mangga. Emang disebutnya juga kota mangga. Cabang-cabang dari si pohonnya itu kan kebanyakan kan tinggi gitu kan. Dan kadang juga ada yang dia tuh ngehorizontal, bentuknya horizontal, itu jarang. Nah makanya sering dipakai buat main anak-anak dan enak buat duduk. Parahnya saat itu dia lagi mau buang hajat jam 2 itu, dia belum sampai, masih sekitar jarak 10 meteran juga, dia gak jadi. Dia balik lagi karena dia ngeliat yang kita sebut, maaf ya, kuntilanak. Waduh, itu emang ceritanya rame di tetangga juga, pada tahu semua. Nah, si kuntilanak itu dia duduk, penampakannya ya, bentukannya itu dia kayak kuntilanak pada umumnya, pakai baju putih, dia duduk di situ sambil kakinya main-main, rambutnya itu katanya nggak jelas, kayak kribo nggak beraturan gitu, si bentuk rambutnya itu kayak nggak jelas gitu. Dia kayak uncang-uncang kakinya tuh, wah, dia langsung nggak jadi, langsung balik lagi. Si penampakan itu tuh yang paling dekat penampakan dari rumah. Nah anehnya memang di dalam rumah mah emang nggak pernah kejadian apapun, cuma di lingkungan itu lumayan. Tadi kalau saya sendiri 2 penampakan itu tadi, suara sama penampakan, tetangga juga sering lihat, dan itu penampakan miski itu. Nah si batangnya itu kan aneh kan, maksudnya itu pun jauh dari rumah si mangganya itu ditebang sama yang punyanya itu. Saking katanya mah yang punya pohon itunya pun sering lihat sesuatu di situ tuh, padahal itu batangnya tuh nggak ganggu apapun gitu loh, malah bahkan enak. Kayak cabang itu tuh, kalau mangga cabangnya kayak gitu nggak terlalu tinggi kan enak kan, buat ngambil si mangganya juga enak kan, nggak terlalu effort tapi buat manjat. Tapi malah dipotong karena usut yang punya mangganya itu juga memang sering lihat. Pas saya lihat, oh ya beneran ditebang juga ini, ternyata cabangnya. Emang itu penerangannya kurang banget dulu tuh di situ. Nah mungkin sekian cerita singkat dari saya. Maaf terlalu bertele-tele karena saya masih kurang bagus untuk menyampaikan cerita. Ini mungkin cerita pertama saya. Nanti untuk cerita-cerita selanjutnya akan saya kirimkan insya Allah di lain waktu jika ada kesempatan. Saya sangat mengapresiasi dan saya pendengar setia dari podcast ini. Terima kasih untuk semuanya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.